Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari yang indah dan luar biasa, kita diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, saya akan memberi tema renungan saya pagi hari ini, hidup oleh iman. Kita sebagai orang-orang yang telah percaya, telah mengaku Yesus sebagai Tuhan, firman Tuhan menjamin kita bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Ada kepastian keselamatan, jaminan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Bagaimana ciri orang yang telah benar-benar mengaku Yesus sebagai Tuhan? Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan, kata firman Tuhan. Tuhan dalam pembacaan ini, dalam bahasa aslinya ditulis kurios. Kurios itu artinya dia adalah penguasa tunggal, dia adalah pemilik atau tuan. Jadi dalam kehidupan orang-orang percaya, setiap hari seharusnya Tuhan Yesus yang menjadi penguasa satu-satunya dalam hidup kita. Apa yang menguasai kita hari-hari ini? Ketakutankah? Kecemasankah? Persoalan hidupkah? Biarlah yang menguasai hidup kita sehari-hari hanya Tuhan Yesus saja. Sehingga dari mulut ini akan senantiasa muncul perkataan-perkataan yang telah diungkapkan oleh Yesus. Akan muncul iman, kepercayaan, kata-kata iman. Kata-kata yang selalu menguatkan hidup kita dan menguatkan orang lain. Karena ketika kita berkata Yesus itu Tuhan, Tuhan itu artinya Dia penguasa satu-satunya. Biarlah Tuhan yang menguasai mulut kita sehingga setiap hari kita berkata, Tuhan Yesus baik, Tuhan sanggup menolong saya. Jangan sampai yang keluar adalah aku susah, aku sulit, aku mati, aku dan lain sebagainya. Hari ini kembali firman Tuhan mengajarkan, biarlah Tuhan, Yesus Tuhan yang kita akui di dalam mulut kita sehari-hari. Yang kedua, kurios itu artinya pemilik. Pemilik. Seseorang yang memiliki benda yang berharga pasti dijaga dan disimpan dengan baik. Demikian pun hidup kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Dia menjaga kita, bahkan firman Tuhan berkata kita dilindungi seperti biji matanya. Kenapa? Karena Bapak, Ibu dan saya adalah umat-umat tebusan yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan, Dia penguasa, Dia pemilik kehidupan kita, seharusnya kita akan terus bersemangat menjalani hidup ini. Karena Tuhan sudah berjanji kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua dikatakan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Bukan hanya mengaku dengan mulut, tapi percaya di dalam hati bahwa Yesus itu sudah hidup. Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup. Dan jika Dia hidup, Dia sanggup membangkitkan kita juga. Kalau Dia sudah bangkit, Dia sanggup membangkitkan semangat kita, membangkitkan harapan-harapan kita. Mungkin banyak hal yang sudah kita anggap mati di dalam hidup kita. Tetapi ketika air kehidupan itu mengalir, ketika kita percaya di dalam hati bahwa Yesus telah hidup, Dia akan menghidupkan kehidupan kita juga. Puji Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan dalam pembacaan
kita. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bapak, Ibu, dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, kita tidak akan dipermalukan, kata firman Tuhan. Ya, kata dipermalukan dalam bahasa aslinya ditulis katais kuno, memiliki beberapa arti, yaitu direndahkan, tidak dihormati, dihina, dan dijelekkan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan mengalami janji-janji ini. Kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan direndahkan, kita tidak akan dihina, kita tidak akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Dan sekalipun kita mengalami semua itu, ada Allah yang melindungi hidup kita. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Dia, kembali lagi, Dia melindungi kehidupan kita. Dan sekalipun semua itu terjadi di sekeliling kita, tapi hati kita tetap dijaga oleh Tuhan dalam damai sejahteranya, sehingga kita mampu menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17, saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan hidup, kata firman Tuhan. Kita tidak akan mati, tapi kita akan hidup. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah berjanji kepada kita bahwa di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Puji Tuhan, situasi, kondisi di sekeliling kita, banyak hal yang sedang terjadi yang bisa saja melemahkan iman kita. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan orang benar jika dia mengundurkan diri, firman Tuhan berkata Tuhan tidak berkenan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Tapi kita adalah orang-orang yang akan tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap setia karena kita dijaga oleh kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, tetap jalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan. Terus mengakui Dia sebagai pemilik, sebagai penguasa satu-satunya. Sebagai Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Dia pasti menolong kita, menjaga kita, dan memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah dan luar biasa. Kami akan tetap hidup oleh iman kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di sekeliling kami hari-hari ini, itu tidak akan menggoyahkan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Kami akan tetap hidup oleh iman percaya kami. Dan kami tahu ketika kami percaya kepadamu, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan menyediakan keperluan-keperluan kami. Tuhan menyediakan damai sejahtera dan sukacita untuk hidup kami Tuhan. Berkati negara kami, pemerintah kami di Indonesia ini. Tuhan tolong beri pemerintah kami hikmat Tuhan untuk mengatur segala sesuatunya sehingga negara ini boleh tetap dalam perlindungan-Mu. Berkati Tuhan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini, beri kesehatan, kekuatan para tenaga medis yang sedang bekerja Tuhan. Engkau menolong, melindungi, memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan tolong, lindungi mereka semua, berkati mereka semua, kuatkan iman mereka semua untuk tetap teguh berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang sanggup menolong dan melindungi kami. Berkati Bapak Ibu Gembala kami, para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para aktivis Tuhan, dan semua Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Tuhan memberkati. Seluruh jemaat-Mu mulai dari mereka yang telah berusia emas sampai anak-anak sekolah minggu, Tuhan lindungi dan berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur menjalani hari ini dengan penuh iman dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.